Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, kan hari ini kita akan belajar tentang keberagaman di Indonesia yang topiknya adalah wah ternyata daerahku luar biasa. Kita akan menyanyi bersama lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya bisa berdiri? Oke, Bu. Ayo berdiri, semuanya berdiri dulu. Sambil tepuk tangan. Ya, sambil tepuk tangan, yang semangat. Dari Sabang sampai Merauke terjaga pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, bisa duduk kembali. Oke, Bu. Nah, hari ini kan kita akan belajar tentang wah ternyata daerahku luar biasa. Di sini kan nggak semuanya asli Purworejo. Aku Cilacap. Oh, Cilacap. Mana lagi? Ada yang dari Kebumen? Ibu. Ya, aku Bu, aku dari Jogja. Oh, dari Jogja. Mana sih Pak di sini berarti? Enggak. Aku aslinya sana. Sana mana? Sana. Wah. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu mengetahui produk unggulan daerah tempat tinggal. Dan produk unggulan itu bisa makanan, terus juga ada tempat, terus juga ada tarian dan lain-lain. Selanjutnya peserta didik mengidentifikasi faktor pendukung suatu produk menjadi produk unggulan. Dan yang terakhir peserta didik dapat merancang cara mengenalkan suatu produk. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, nah setiap daerah itu memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Mulai dari keunikan secara geografis, bahasa, kebahasaan, adat istiadat, sampai makanan dan hasil budaya. Betul sekali Pak Pupu. Nah, banyak daerah yang kemudian berusaha mempromosikan daerahnya masing-masing dengan menonjolkan keunikan dan kekhasannya ini. Seperti saat kita berwisata ke kota lain, kita sering beli oleh-oleh dari kota tersebut. Biasanya oleh-oleh yang kita beli bisa jadi itu adalah ciri khas daerah tersebut, baik itu berupa makanan atau barang. Nah, makanan atau barang yang dijadikan oleh-oleh merupakan contoh produk unggulan daerah. Kayak Purworejo itu. Ya, betul. Nah, betul. Nah, kan dari tadi Ibu menyebutkan produk unggulan daerah. Ada yang tahu nggak produk unggulan daerah itu apa? Unggulan daerah. Ya. Yang kita ya, pokoknya pengalaman itu tadi. Nah, jadi produk unggulan daerah itu adalah produk bisa berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi atau usaha skala kecil dan menengah yang berpotensi untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia ataupun daya lokal. Nah, selain itu, PUD atau produk unggulan daerah juga mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintahan yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang mampu memasuki pasar global. Nah, selanjutnya adalah kriteria produk unggulan daerah. Mbak Pupu bisa dibaca? Kriterianya ada mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif di sektor pertanian, industri dan jasa. B. Mempunyai daya saing tinggi di pasaran. C. Jangkauan pasaran yang luas baik dalam negeri maupun global. D. Mempunyai ciri khas daerah dan melibatkan tenaga kerja setempat. E. Ketersediaan dan baku memadai. F. Tidak merusak lingkungan, berkelanjutan serta tidak merusak budaya setempat. Nah, ya betul sekali kriterianya itu ada 6. Ada mempunyai kandungan lokal, terus ada mempunyai daya saing tinggi, terus jangkauan pasar yang luas, mempunyai ciri khas, terus ada ketersediaan bahan baku dan juga tidak merusak lingkungan. Nah, di buku kalian ada daerah dengan kekhasan yang sudah dikenal secara nasional. Ada yang tahu nggak di Yogyakarta itu ada kekhasannya apa? Budaya. Keraton. Ya, keraton siapa udah pernah ke keraton? Aku besok aku bisa mau ke sana. Ya,
seperti hewan, terus makanan, arsitektur, dan juga ada barang. Nah, maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia patut bangga karena Indonesia sudah mulai dikenal di dunia. Wow. Nah, ini ada salah satu hewan yang terkenal di Indonesia yang udah menduga. Ada tahu namanya apa? Komodo. Komodo. Komodo itu Kayak biawak ya Bu ya? iya, ini kayak biawak tapi lebih besar. Nah, Tapi panas nggak Bu? iya, ini kalau misalnya Lidahnya panjang. iya, komodo itu punya lidah yang panjang. Nah, Iya. iya kayak gitu. Ada yang udah Kayak kenal. ini pelet-pelet juga. Nusa Tenggara Timur lihat komodo. Nah, komodo itu banyak kita temukan di Nusa Tenggara Timur karena komodo itu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Yang menakjubkan itu komodo ini merupakan kanal terbesar dan juga tertinggi di dunia loh. Wow. Wow. Nah, panjangnya itu maksimal ada yang mencapai 3 meter dengan beratnya mencapai 70 km. Wow. Nah, yang selanjutnya ada ini apa nih tahu? Burung cendrawasih. Burung cendrawasih dari mana? Papua Bulu. Betul, Papua. Burung cendrawasih itu adalah spesies burung endemik yang termasuk ke dalam keluarga Paradisaceae atau burung surga. Nah, burung yang cantik ini itu bisa ditemukan di Papua. Hanya di Papua ya? Iya, di sini langka. Nah, selanjutnya juga ada bunga rafflesia arnoldi atau yang biasa disebut Tahu ya, Bu? Yang tahu. bunga papai. Iya, betul sekali. Itu kenapa di Purworejo nggak ada ya Bu? Karena bunga ini tuh tumbuhnya tuh langka, nggak mesti di seluruh penjuru Indonesia tuh ada. Nah, bunga rafflesia arnoldi ini atau bunga papai memiliki bentuk yang berbeda dari pada umumnya karena diameter bunga ini bisa mencapai 1 meter dengan berat hingga 11 km. Dengan ukuran fantastis tersebut, tak heran jika bunga papai tersebut dinobatkan sebagai bunga terbesar di dunia. Nah, ini ada yang tahu apa? Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur. Nah, nasi Pak udah rumahnya tuh dekat sama Candi Borobudur ya? Iya, dekat banget. Ya, coba deh balik nasi Pak baca. Candi Borobudur ini merupakan candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Tinggi candi ini mencapai 42 meter. Dengan tingkat 10, tingkat mewakili Kapan Batu, Rupan Batu, dan Alukan Batu. Candi Borobudur ini dihiasi dengan 5.004 patung Buddha dengan kubah utama yang dikelilingi 72 patung Buddha. Meskipun hanya terbuat dari batu kali, kita bisa melihat bagaimana jenisnya yang sangat membuat candi ini mampu menyerami batu-batu tersebut. Nah, ternyata Candi Borobudur itu hanya terbuat dari batu kali aja loh. Kali apa itu Bu? Itu mungkin kali. Iya, kayaknya itu deh. Nah, selanjutnya adalah lumpia. Lumpia adalah makanan khas dari Semarang, Jawa Tengah, yang bentuknya semacam rolade dengan isian rebung, telur, daging, dan juga ayam. Lumpia pada awalnya adalah kuliner khas orang Tionghoa yang kemudian diadaptasi sesuai cita rasa lidah orang Indonesia. Oleh karena itu, lumpia resmi diakui sebagai warisan budaya Nusantara Indonesia oleh UNESCO sejak 2014 lalu. Itu dari Semarang ya? Iya, itu dari Semarang. Ada yang suka nggak? Suka. Apalagi kalau pakai cabai rawit. Enak sekali. Lumpia yang kecil. Nah, Beliin aku lumpia. nah, ada juga yang terkenal itu adalah Tempe, makanan favoritnya Kevin. Nah, ternyata tempe itu sebenarnya adalah makanan masyarakat Jepang. Oh. Tapi kok di Jepang tempe mahal nih? Iya, karena bahan bakunya mahal. Oh, macam Terus yang udah mendunia itu juga ada gamelan. Gamelan. Nah, gamelan itu banyak dipelajari di sekolah-sekolah universitas di luar negeri loh, seperti di Universitas of Sydney, Australia. Keren kan? Keren banget. Di UMP ada, kalian kalau mau mendaftar juga bisa di UMP. Antara kelas 6. Yuk kita kuliah di UMP. Kuliah. Itu apa? Nah, selanjutnya adalah faktor pendukung yang membuat produk tersebut menjadi unggulan. Nah, dalam memasarkan suatu produk, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang dapat membuat produk tersebut menjadi unggulan. Faktor tersebut dapat meliputi kualitas
kompetitif, desain yang menarik, kebutuhan dan preferensi target pasar. Nah, dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat merancang strategis pemasaran yang efektif untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Nah, yang terakhir ini ada cara memperkenalkan produk unggulan daerah. Ada yang tahu nggak bagaimana? Di posting di TikTok. Ya, di posting di TikTok. Memperkenalkan ke teman luar. Ya, sampai Instagram. Ya, betul sekali. Kita bisa mengenalkan produk itu dengan memanfaatkan media sosial, promosi online, event-event yang relevan dengan target pasar. Terus juga kita juga harus menggunakan teknik branding yang kuat untuk membangun kesadaran dan loyalitas konsumen terhadap produk kita. Dengan demikian produk kita dapat menjadi unggulan di pasar dan meningkatkan penjualan. Wow. Nah, kalian mau nonton video nggak? Nah, kita nonton video tentang produk unggulan daerah. Nah, kan sekarang ibu minta kalian dibuat 2 kelompok tentang, nah kemarin kan ibu udah menyuruh kalian mencari tetangga kalian yang berasal dari negara kota lain untuk dicari barang atau produk unggulan di kota tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Ada yang sulit nggak? Terus Ada yang sulit, Kak Surya? Enggak, Ibu. Bagaimana, udah selesai? Iya, Ibu. Iya. Udah selesai? Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu minta satu kelompok perwakilan aja. Kelompoknya nggak ada siapa sama Kak Surya bisa maju. Bu mau tanya. Iya, makanya apa? Ayo, Kak Surya maju. Ayo, perkenalan dulu sama teman-teman. Halo teman-teman. Halo. Nama aku Surya. Halo, Surya. Aku Siva. Halo, Siva. Jangan takut, teman-temannya udah tahu sama Aku lagi kita. dia nggak boleh nakal sama temannya ya. Biar nggak boleh kayak Dia nggak boleh nangis. Ayo. Ini narasumbernya yaitu Bapak Adi Prasetyo. Kita mewawancarai pada tanggal 22 Januari 2024. Tempatnya ada di Pelausan. Yang pertama yaitu ciri khas atau produk unggulan yang ada di sini yaitu dawet ireng, garam atau bendanya yaitu batik, bangunan atau tepatnya buah selawan. Ya, betul sekali. Betul ya teman-teman. Betul, Bu. Mbak Siva sama Mbak Surya dikasih apa nih? Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Nah, bisa kita kembali. Kerjaan kalian bisa dikumpulkan ya ibu di Nah, alhamdulillah kita hari ini sudah belajar tentang ciri khas daerah masing-masing. Ada yang ditanyain nggak sebelumnya nih? Enggak. Nah, hari ini kita belajar apa aja nih? Makanan daerah. Makanan budaya Terus Pakaian. pakaian. Nah, betul sekali. Ada produk unggulan di daerah. Terus kita udah belajar tentang bangunan yang mendunia, makanan yang menjual. Nah, untuk mengakhiri bisa salah satu ketua kelas disiapkan bagian Ya. Depan itu siapa? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.